Mohon maaf, barusan kameranya mati, tapi tadi di awal kan udah diberitahu bahwa di 30 menit pasti ada adegan kamera mati. Jadi Iya. jangan kaget Pauji. Siap, aman, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi membahas. Tadi kan saya bertanya nih, bagaimana sih ataupun idealnya seperti apa ketika kita ingin melakukan gerakan, lebih baik kita membaca dulu baru melakukan hal ataupun melakukan hal terlebih dahulu langsung kita membaca gitu loh. Ini dari kacamata saya, jadi saya juga nggak ahli-ahli amat gitu. Iya, Karena iya, di iya. dunia ini pasti banyak orang yang jago-jago juga, Mhm. baca bukunya lebih banyak. Cuman kalau dari kacamata saya sih, di saat kita melakukan suatu hal gitu, Iya. lalu kita langsung bergerak aja tanpa tahu, dasarnya gimana, Hmm. terus minimal ada kita tahu apa, mengapa, dan kenapa gitu, Hmm. kenapa kita melakukan hal tersebut. Minimal tahu itu dulu aja gitu, epistemologisnya gimana gitu. Nah, kalau kita nggak tahu hal-hal yang kayak begitunya, ketika ngelakuin gerakan kita bakal nggak jelas. Hmm. Ya, oke, misalkan enggak kok gerakan kita berdampak, iya berdampak, tapi berdampaknya kemana? Nggak jelas. Kita nggak bisa meruntut hal tersebut jadi Iya. lebih sistematis gitu dan lain sebagainya. Nah ini tuh sepadan kayak banyak orang, bukan ada gium, ya omongan orang-orang gitu yang bilang bahwa ada, ngapain teori mulu lu, Hmm. ngapain teori mulu, bla bla bla. Emang kebanyakan teori juga jelek. Maksud tuh kita berarti nggak berimbang kan. Semua juga yang bagus mah yang selaras, yang Iya. seimbang, yang ada satu dan lainnya mengisi satu sama lain. Hmm. Jadi lebih baik kita menyisakan waktu dulu untuk menggagas suatu hal, lalu kita melakukan atau mengimplementasikan hal tersebut. Karena makanya tadi diulas, orang yang bilang bahwa teori mulu tuh mungkin nggak tahu bahwa Hmm. teori itu dibentukkan dari hal gerak yang sudah terlaksana, Iya. sudah diuji, sudah tervalidasi, dijadikan teori, kan begitu. Jadi teori juga sama aja, kan Hmm. gitu. Jangan teori mulu, ayo gerak. Teori itu berasal dari gerak, gitu. Logikanya emang begitu. Itu dasar banget itu, di buku-buku logika pasti dijelasin dulu apa Betul. itu teori, kan gitu ya. Nah, kebanyakan apalagi kalau keluar dari mulut mahasiswa tuh, Iya. itu ketawa saya, itu ngeri. Karena Serius, betul. gimana? Berteori mulu lu, mending kita gerak Gerak aja. lah. Nah, mereka gak tahu teori juga berawal dari rencana, gerak, dan lain sebagainya, strategi yang sudah teruji dan tervalidasi, kan gitu ya. Awalnya begitu. Nah, makanya lebih baik, kalau menurut saya lebih baik kita rencanakan dulu, tapi rencana terus-terusan juga jelek. Dalam artian secukupnya aja rencananya. Ketika misalkan ini dirasa cukup, berarti ya lakukan gerakan tersebut, diimplementasikan. Kayak misalkan kita balik lagi ke awal, soal nulis. Iya. Ketika saya terus-terusan baca referensi, misalkan saya nggak batas ini, referensi saya sampai sini, nggak akan nulis-nulis. Makanya, kayaknya ini cukup nih, referensi nih, sudah kegambar, nah baru mulai sedikit-sedikit tulis, ketika mentok di jalan, baca lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, diselaraskan kayak gitu lebih enak gitu. Jadi kita juga nggak gampang buntu ketika misalkan kita bertemu dengan hambatan di saat kita melakukan implementasi dari gerakan yang sedang kita lakukan, gitu. Iya. Karena itulah saya juga sering gitu, mendengar selintingan-selintingan yang naon baca buku unggul gitu. Ngapain baca buku terus ngapain baca buku, geraknya enggak. Ngapain baca buku gitu hingga pada akhirnya berbicara ruang-ruang aplikatif itu enggak ada. Mungkin mereka itu nggak tahu gimana kan cara pemikirannya gitu kan. Sedangkan hingga pada akhirnya mengenyampingkan apa yang menjadi suatu nilai-nilai ataupun substansi yang ada di buku tersebut. Karena kan mungkin orang lebih memilih ketika baca buku ingin langsung dia rasakan gitu hasil ataupun dampak dari baca bukunya itu. Padahal kan nggak seperti itu. Kayak gitu. Kadang beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan baru kita menyadari apa yang dulu pernah kita baca dan kita akan merefresh kembali apa yang telah kita baca dulu kan gitu. Nah, jadi banyak orang-orang yang memang seringkali langsung mempertanyakan keinstanannya hasil daripada baca buku itu. Benar banget itu. Lumayan cukup kronis dalam cara berpikir instan tuh. Jadi kita pengen tiba-tiba ngerti, tiba-tiba bisa, tiba-tiba tahu. Kita nggak menghargai prosesnya kayak gimana kan. Itu lumayan cukup kronis. Jadi kalau saya sih motivasinya gini,
ilmu mah teu berat dibawa ke mana-mana. Betul. Jadi nggak ada ruginya kita baca buku banyak hal lalu kita mikir, iya kegunaan buku ini apa ya? Kenapa saya harus baca buku filsafat ya? Untuk apa ya? Saya kan jurusan teknik atau saya kan jurusan apa namanya? Sosiologi. Kenapa saya harus baca buku filsafat ya? Nah, sekalipun soal sosiologi sih erat sama filsafat. Iya. Nah, kayak gitu tuh ya nggak apa-apa baca aja gitu. Yang penting ada teman diskusinya. Ketahuilah bahwa otak kita itu, saya berkeyakinan betul bahwa otak kita dikasih akal gitu sama Tuhan itu dengan segala macam fungsinya yang maksimal gitu. Sekalipun kita baca misalkan buku ini Arok Dedes atau Arus Balik, kita baca, kita nggak tahu buat apaan kan. Ini kan soal konsep politik Jawa gitu kan. Sedangkan kita udah demokrasi, emang bakal berguna kan gitu. Ya nggak tahu, baca aja. Namanya pengetahuan nggak kayak barang yang bisa berat dibawa kemana-mana. Suatu saat mungkin kita ketemu juga sama orang yang pernah baca, kita bisa tukar pikiran, kita bisa relevankan kayak gimana. Baca Das Kapital misalkan, udah mah covernya merah gitu kan, ya Das Kapital ya ada yang ngelarang kan gitu. Jangan naon orang baca buku nuk itu, ya kalau pengen baca ya baca aja, nggak apa-apa. Betul. Nggak usah banyak alasan, wah ini untuk apa bla bla bla. Kebanyakan klise mah susah, udah baca aja gitu, tamat. Yang penting tamat tuh. Gitu. Atau mungkin itu dijadikan sebagai dalih karena kemalasan mereka untuk membaca buku. Jadi bisa. Pada akhirnya membuat dalih ataupun ayat-ayat supaya dia itu tidak betul-betul disalahkan ataupun tidak betul-betul dijudge bahwa ini orang yang nggak suka baca buku nih, nggak padanya membuat ayat-ayat tertentu untuk melindungi dirinya kan begitu. Iya benar. Padahal berbicara baca buku itu lagi-lagi itu menjadi suatu hal yang sangat sentral kan, apalagi ini membicarakan tentang ruang-ruang pikiran gitu, ruang-ruang yang nantinya akan menentukan bagaimana kemudian kita ke depannya melakukan sebuah gerakan ataupun melakukan sebuah tindakan kan gitu. Dan ironisnya, ada yang lebih ironis daripada orang yang tidak membaca buku. Apa tuh? Bukunya diberangus begitu. Iya. Bukunya diberangus atau yang ngasih lapak buku gratis buat dibaca di DO. Di DO betul itu. Ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. 2018 kemarin. Banyak serius. Buku-bukunya Sohoki. Iya. Buku-bukunya Bung Karno sekalipun buku Pram juga termasuk. Pram diberangus. Apalagi ini Das Kapital, ininya Karl Marx tokoh komunis begitu. Waduh. Kalau misalkan ini ketahuan, ini saya bisa saja dirajia begitu. Tapi yang jelas bukan berarti ketika saya membaca buku-buku kiri misalkan, ketika kita membaca buku-buku yang memang katakanlah ini menurut tanda kutip negara ini membahayakan, akan mengancam kekuatan daripada Pancasila, bukan berarti demikian gitu. Karena Pancasila tetap berbicara terkait ideologi kita semua kan, ideologinya bangsa Indonesia. Lantas kemudian berbicara perihal buku-buku yang kayak gini ini sebagai pisau analisa kan gitu. Bukan lantas kemudian dijadikan sebagai yang akan mengancam secara utuh kan. Karena kan ketika kita membaca sebuah buku ini ya kita cari tahu kelebihan dan kekurangannya apa kan. Sebagai pembanding itu saja kan gitu. Enggak lantas dijadikan sebuah tanaman di bawah negara kan enggak begitu. Kadang ada saya dengar dari siapa ya lupa. Jadi negara yang terbelakang itu adalah negara yang membiarkan warganya tidak mengetahui soal pengetahuan sesungguhnya. Nah kayak gitu. Jadi dalam beberapa hal kita tabu kan di Indonesia karena semua tertutup, juga tiba-tiba di take down. Nah, saya pernah itu tulisan salah satu di take down. Itu pengalaman yang cukup unik gitu, di mana tulisan saya soal beberapa kritik di take down oleh beberapa pihak yang tidak diketahui gitu. Pasti isinya kritik terhadap rejim. Iya, isinya kritik terhadap pemerintahan. Hanya ada satu rejim yang tidak bisa dikudeta. Apa? Rindu. Rejim otoriter yang tidak bisa dikudeta. Siap. Enggak itu mah intermezzo aja. Ya, itu intermezzo betul. Iya. Dilanjut tadi. Ya jadi gimana ya? Ketika ngobrolin soal lebih parahnya buku itu dibakar-bakar. Sebenarnya kan ada dari zaman dulu bibliosida lah. Iya betul. Pembakaran pengetahuan itu ada dari zaman dulu. Nah, cuman sayangnya kalau zaman dulu bibliosida itu terhadap eksternal. Misalkan Uji punya negara, Denny punya negara, perang. Nah, sama Uji dibakar negara
lawan negara itu gitu. Lawan politiknya. Iya. Saya bakar pengetahuan kamu. Nah, bukan gitu. membakar pengetahuan dari bangsanya sendiri. Nah itu problemnya. Nah, itu kan aneh. Bibliosida tuh begitu prinsipnya. Ada beberapa lah negara yang melakukan bibliosida kan gitu ya. Entah fasisme atau lain sebagainya, banyak. Nah, problemnya tuh begitu. Di kita tuh membibliosida diri sendiri. Nah, itu kan aneh. Saya bakar baju saya gitu. Padahal itu harus diketahui gitu bahwa saya misalkan pernah melalui ini, negara kita pernah melalui ini, negara kita pernah terjadi sebuah tragedi ini, peristiwa ini, sejarah ini, kan gitu. Mungkin kenapa misalkan banyaknya terjadi bibliosida itu terhadap bangsa sendiri, katakanlah untuk internal lah gitu. Karena hanya melihat cover dan judulnya saja. Iya, gitu. Saya pernah lihat ada yang di Brangus itu buku karangan dari Frans Magnisuseno. Oh ya. Frans Magnisuseno itu justru buku-bukunya itu mengkritik sebuah ideologi, yaitu ideologi Marxisme. Kan, gitu. Tapi itu di Brangus juga gitu. Aneh itu serius. Dari zaman dulu juga begitu. Kalau kita baca beberapa buku yang bahas 98 lah memang. Entah mau dari tokoh pergerakan pada saat itu atau dari pemerintah pada saat itu, ada pandangan yang cukup unik, tapi ada benang merahnya. Jadi kenapa sampai buku Bumi Manusia itu di Brangus zaman Orba itu dulu. Itu kan maksudnya Bumi Manusia dari mana bikin kita ingin, ya sekalipun ada misalkan di kata akhirnya itu kita sudah melawan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, misalkan kata Ontosoroh Keminke kan. Iya betul. Meskipun ada begitu, cuman kan isinya itu hampir saya bilang 80% romance itu. Bumi Manusia tuh kan Pram itu bikin Bumi Manusia tuh diselimuti romance yang tebal gitu. Betul. Kecuali seterusnya. Nah, itu baru mulai konsep politik, Jejak Langkah Rumah Kaca. Nah, itu baru mulai serius. Gitu. Kalau Bumi Manusia kan masih cukup friendly gitu. Betul. Itu di Brangus itu kan gimana? Mereka nggak baca. Jadi mereka cuma tahu bahwa yang nulis itu Lekra. Lekra dan sebagainya. Aktivis Lekra nih, sayap kiri komunis Indonesia nih, bla. Jadi underbow kan pada saat itu. Nah, jadi disikat habis lah ini. Kalau sekarang gimana? Tidak ada yang disisakan itu. Pantah. Nah, iya, makanya kalau sekarang aneh kan, maksudnya buku apa yang harus di Brangus dan lain sebagainya. Tapi uniknya di 98, nggak tahu kalau sekarang ya, di salah satu buku karya Bung Budiman gitu. Budiman Sujatmiko. Ya anak-anak revolusi. Anak revolusi ya. 1 dan 2. Kalau nggak salah di yang ke-1 gitu. Ketika buku-buku dia diambil oleh pemerintah, oleh ABRI pada saat itu dan lain sebagainya. Nah, dia tuh bilang bahwa si ABRI-nya bilang bahwa kurang lebih beginilah, kamu mau ngapain baca buku ini gitu, buku ini tuh nggak ada gunanya, lebih baik kamu ikut kita, saya kasih kamu buku yang lebih bagus daripada buku ini, kan gitu. Ya Diman jawab bla 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 bla, saya lupa lagi tuh isi komunikasinya kayak gimana, cuman yang jelas si ABRI-nya tuh bilang, jadi ada satu atau 2 prajurit di angkatan bersenjata, mau itu polisi mau itu ABRI, ketika zaman Orba itu yang ditugaskan untuk membaca buku kiri, gitu, yang ditugaskan untuk sengaja membaca buku kiri dan memutarbalikkan isi dari buku kiri itu, memutarbalikkan isi dari buku kiri itu, dan itu ada di salah satu bukunya Budiman dijelasin soal itu. Iya. Nah itu kan, itu waduh keren begitu kan. Jadi dia sengaja, tugas kamu jadi tentara adalah membaca buku kiri untuk memutarbalikkan dari isi buku kiri itu. Nah jadi sampai Budiman bilang begini, Anda boleh membuat saya babak belur dan lain sebagainya, tapi yang saya tidak terima adalah di saat kepercayaan saya yang telah saya bangun, Anda putarbalikkan gitu, dan Anda membuat kebohongan di atas itu. Nah itu kayak begitu, yang kadang negara kita meren nggak sengaja ya, saya positif aja nggak sengaja dilakukan tuh banyak begitu. Yang nggak sengajanya. Iya banyak. Jadi nggak sengajanya terus-terusan. Jadi banyak nggak sengajanya. Nah, kayak gitu. Jadi pengetahuan tuh nggak salah. Mereka pasti tahu ini buku tuh baik-baik aja gitu. Buku-buku tuh ini tuh justru buat ngebangkitin gairah bergeraknya anak-anak muda kan gitu. Cuman
dia nangkapnya beda, sengaja diputar balik. Saya sih berkeyakinan gitu, sekarang nih pejabat nih yang mungkin pernah memerintah untuk, oh ini ada lapak buku ini, bagus. Saya pasti yakin mereka pintar kok. Iya. Mereka pasti juga banyak baca gitu. Karena ada yang bilang kan bahwa penguasa itu adalah seorang pembaca, tapi setelah berkuasa ia tak punya waktu untuk membaca, kan begitu. Nah, jadi ketika dia sudah berkuasa, dia udah nggak punya waktu buat banyak baca lagi, jadi nggak waras gitu. Jadi bukan nggak waras jadi gila gitu. Jadi nggak waras tuh dia nggak bisa lagi membedakan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Yang dia tahu cuma bagaimana tugas dia di posisi tertentu selesai aja. Betul. Gitu. Nah, terus gini, itu kan maksudnya sudah jadi perbincangan yang sangat lama gitu. Iya. Dan hari ini kan pada akhirnya seolah-olah ketika orang membaca buku-buku, ketika ada orang yang membaca buku-buku kiri, ini secara tidak langsung premnya itu sudah lain gitu. Iya. Wah ini antek kiri nih, wah ini masih kiri siapa, wah ekstrim lah dan lain. Pada akhirnya kan timbul justice yang memang miring kan gitu. Kan tetapi ya saya juga secara pribadi kan senang gitu loh baca-baca buku kiri, tapi bukan atas kemudian ingin menghilangkan ideologi saya ketika saya tinggal di Indonesia kan gitu. Justru saya sangat memegang teguh kan itu nilai-nilai Pancasila. Kan tetapi ya itu lagi-lagi di Indonesia kan selalu berbenturan dengan regulasi yang ada. Tapi kan kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, itu lebih itu tugas negara itu. Tugas negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi buku-bukunya diberangus. Nah iya, makanya ironi banget. Itu aneh. Itu saya speechless sebenarnya kalau misalkan ya masa ya gitu. Jadi ya masa iya nggak ngerti gitu pejabat kita soal menerjemahkan undang-undang dasar terus dan lain sebagainya. Karena mereka bisa duduk juga karena mereka pasti punya daya jelajah pengetahuan yang lebih gitu. Cuman ya mungkin tadi kayak karena berada di lingkaran sistem kekuasaan, jadi mereka kewarasannya berkurang sedikit-sedikit gitu. Nah, itu idealisme yang luntur atau gimana? Kalau idealisme luntur sih kayaknya enggak deh, tapi lebih ke idealismenya tenggelam. Gitu. Enggak luntur. Tenggelam gitu. Tenggelam karena ketutupan banyak hal, ketutupan kerjaan, ketutupan kepentingan, ketutupan ini, ketutupan itu. Akhirnya tenggelam dengan sendirinya, dia lupa cara mancing laginya gimana. Iya. Jadi kalau udah dalam ruang lingkup kekuasaan gitu, ini kan mungkin cara pikir dan cara pandangnya itu berbeda gitu loh. Berbedanya dalam hal apa? Ketika misalkan jadi mahasiswa akan selalu berjuang dengan nilai-nilai idealismenya, tapi ketika jadi penguasa, bagaimana kemudian mempertahankan kekuasaannya kan gitu. Iya. Benar itu benar. Betul. Dan gimana ya? Jadi kadang ketika orang itu, kalau di 21 Lesson ada Yuval bilang bahwa kekuasaan itu like Wolcom, apalah itu cacing, lubang cacing segala macam lah, saya nggak tahu lupa. Jadi kekuasaan itu seperti lubang cacing, di mana si wormhole itu menyerap segala hal, termasuk juga apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya, apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya, apa yang sudah kita bangun, dan lain sebagainya. Bahkan kepentingan-kepentingan yang asalnya nggak ada dalam kehidupan kita itu bakal datang. Itu jangankan soal kekuasaan suatu jabatan, misalnya, kekuasaan apapun aja, tingkatan terkecil dan lain sebagainya, itu bakal melakukan penyerapan banyak hal. Penyerapannya itu tidak semuanya baik. Kebanyakan serapan dari lubang cacing kekuasaan itu lebih ke banyak yang jeleknya, termasuk ya idealisme yang tenggelam. Iya, betul. Kata saya juga. Jadi idealismenya hilang enggak kayaknya, tapi idealismenya keserap tenggelam. Jadi lupa cara ngangkat lagi gitu. Gitu sih. Nah, itu kan tadi lumayan udah cukup panjang begitu ya, dari mulai bahasan yang begitu sederhana, dari literasi baca buku hingga berbicara terkait persoalan literasi yang ada di Indonesia kan. Baik dari sudut pandang masyarakatnya dan dari sudut pandang pemerintahnya. Kita di sini mengkaji secara objektif kan gitu. Jadi enggak mendiskreditkan lah kita ada
mendiskreditkan satu ataupun satu pihak manapun. Sama-sama belajar. Terus terakhir nih, sebelum kita nanti closing Iya. statement dari narasumber kita hari ini, untuk tetap menjaga kewarasan itu kan harus tetap membaca buku, Iya. harus tetap berdiskusi, Iya. dan harus menulis supaya apa yang menjadi buah pemikiran kita itu abadi. Nah, mungkin Auji bisa memberikan arahan kepada seluruh orang-orang yang hari ini mungkin ataupun yang nanti akan menonton podcast kita untuk terus membaca buku dalam situasi dan kondisi apapun. Kira-kira seperti itu, Pak Auji. Jadi ya kita harus tahu aja bahwa sebenarnya teman-teman baca buku itu kita sudah terbiasa dari dulu. Nulis juga sudah terbiasa dari dulu. Cuman tinggal pindahin objeknya aja. Dan jangan mau instan. Ketika awal-awal baca buku ngantuk ya nggak apa-apa. Gitu. Jangan tiba-tiba pengen namatin buku. Ketika baca buku ada nggak ngerti-ngerti, nggak apa-apa, baca dulu aja. Selesaikan bukunya. Kalau prinsip saya, anggap bahwa buku itu seperti hutang. Ketika kita baca buku, misalkan ini nih, baca buku arus balik. Lalu di tengah-tengah kita bosen, kan gitu alasannya. Lalu kita baca buku arus kredit. Ya. Nah, arus balik ini suatu saat nanti harus ditamatkan, karena ini hutang. Kalau saya anggapnya gitu. Jadi makanya awal-awal baca buku satu, ketika lama-kelamaan baca buku tuh 3 dengan bahasan yang berbeda. Yang satu politik, yang satu sosial, yang satu novel misalkan. Nah, ketiga hal ini harus tamat, gitu. Nggak dipilih mana yang nggak tamat, gitu, mana yang lebih bagus, gitu. Lebih mengatasi bosannya begitu. Dan semua itu harus ditamatkan, biar nggak setengah-setengah. Minimal kita nggak kumapalang, bahasa Sundanya tuh nggak apa ya. Kita paripurna lah. Minimal ketika kita nyebut pernah baca Das Kapital nih, misalkan saya pernah tapi tamat belum. Nah, kayak gitu. Karena ini udah mah tebal. Itu ada 3, terus bahasannya lumayan berat gitu kan, itu perlu banyak waktu yang cukup lama gitu. Betul. Saya juga sama, milih-milih kadang-kadang baca buku. Saya pernah memutuskan bahwa saya nggak akan baca buku filsafat selama 1 tahun. Saya mau baca buku yang bahasan-bahasan di luar filsafat kan gitu. Dan itu terjadi, akhirnya filsafat saya ketinggalan. Akhirnya saya ulang lagi, saya lagi baca lagi dari filsafat dasar sampai ke filsafat-filsafat yang posmo dan lain sebagainya, ketika nginjekin ke pasca sebenarnya. Karena di pasca bahasan seperti itu sudah nggak lagi tabu. Ketika S1 dulu itu lumayan tabu. Jadi beberapa bapak ibu dosen yang ngajar itu tidak semuanya bisa mengimbangi soal bahasan itu. Tapi ketika di pasca baiknya gitu lah. Syukur dari saya itu, jadi ketika saya bawa buku referensi yang kiri atau yang kanan sekalipun, mereka nyambung gitu, mereka terbuka, karena bagi mereka ya ini pengetahuan. Dan itu bukan dalam arti yang lain gitu, bukan. Dan ruang akademik itu kan ruang kebebasan. Ruang kebebasan berpikir. Tidak ada yang berdosa ketika berpikir gitu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya saling mengisi satu sama lain gitu. Intinya begitu. Jadi nggak usah banyak takut gitu. Malas-malas dikit ya paksain dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting prosesnya stimultan gitu, sustainable gitu, berkelanjutan. Enggak, wah saya sekali ini lagi semangat nih tamatin 1 buku, besoknya enggak. Kalau di Islam kan diajarinnya bukan yang sekali tapi banyak, tapi sedikit-sedikit, cuman terus-menerus. Kayak begitu sih. Siap. Intinya tadi pokoknya berbicara perihal kesimpulan itu lumayan cukup banyak yang harus disimpulkan sebenarnya. Karena pembahasannya sangat panjang sekali, dan tentu ini memberikan sebuah edukasi kan gitu kepada baik itu mahasiswa ataupun para pemuda yang memang senang dalam hal dunia literasi gitu. Karena kenapa dunia literasi hari ini harus digalakkan? Karena Indonesianya ketinggalan. Makanya kita harus terus mengawal hal itu, jangan sampai menganggap ilmu pengetahuan itu ditabukan gitu. Apalagi kita selalu mengamini apa yang seringkali diutarakan oleh para penguasa kan, atau rejim penguasa. Karena kan kita harus punya sudut pandang yang lain. Ini sudut pandang penguasa, ini sudut pandang masyarakat, dan ini yang seringkali lumrah di masyarakat dan kita pertanyakan. Dan rasa kuriositas ataupun rasa ingin tahu kita itu harus
terus Tumbuh. tumbuh kan gitu, hingga pada akhirnya kan kita akan terus mencari apa yang menjadi keresahan ataupun yang menjadi polemik yang masih saja belum terselesaikan gitu. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Uji Akbar yang telah juga berkenan mengisi konten di podcast Demok Channel ini. Semoga apa yang tadi telah disampaikan ini bermanfaat. Amin. Bagi masyarakat nusa bangsa dan agama. Amin. Kira-kira seperti itu Uji. Amin. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Yang jelas kita nanti akan ngundang lagi Uji lah insya Allah lah untuk di konten-konten selanjutnya. Mungkin membicarakan hal yang lebih keras lagi lah gitu. Makasih Siap, buat Denny, Uji. Demok Channel dan tim. Luar biasa keren. Siap. Pokoknya terima kasih Uji. Luar biasa.